Bayangkan saja ini jika seorang anak SMP duduk di sudut kamarnya selagi dia membawa tespek, dia menangis, dan apa yang kita tahu umurnya baru 14 tahun tetapi dia sudah hamil. Semua itu karena tantangan-tantangan yang ada di TikTok, video viral, dan rasa ingin tahu yang dia miliki sangat besar, dan itu semua tidak pernah diajarkan dengan benar. Hari ini musuh daripada anak-anak bukan lagi soal narkoba ataupun geng motor, tetapi algoritma. Ya, algoritma di balik layar HP ponsel milik mereka masing-masing yang terlihat lucu tetapi diam-diam membentuk cara mereka berpikir, merasa, dan bagaimana mereka bertindak. Dan lebih parahnya lagi, banyak sekali orang tua, guru, bahkan negara diam saja melihat kondisi ini. Kita terlambat, tetapi belum sepenuhnya kita kalah. Video ini akan membuka mata setiap orang apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk menangani hal-hal seperti ini. Anak-anak zaman sekarang lebih percaya kepada TikTok daripada guru-guru mereka yang ada di sekolah. Kenapa? Karena TikTok selalu ada di tangan mereka setiap saat dan setiap waktu untuk menghibur mereka dan tahu apa yang mereka sukai. Tetapi sayangnya TikTok bukanlah guru yang baik bagi anak-anak. Algoritma TikTok itu seperti mesin pencari kesenangan yang selalu ada di tangan para anak-anak 24 jam non-stop. Kalau kamu nonton video joget-joget, kamu akan dikasih video joget terus. Kalau kamu nonton video romantisnya agak sensual, nanti muncul video yang lebih vulgar lagi. Dan begitu terus sampai anak-anak terjebak tanpa sadar dan tanpa bisa berhenti. Banyak sekali remaja berusia 11 sampai 16 tahun habiskan waktu berjam-jam di TikTok. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dididik oleh algoritma yang hanya peduli pada jumlah klik dan jumlah tayangan mereka, bukan kepada nilai dan moral yang ada untuk kebaikan anak-anak generasi mendatang. Jika dulu viral itu lucu-lucuan, tetapi sekarang viral itu justru berani-beranian. Tantangan cium pacar di tempat umum, video prank soal kehamilan, atau cerita pengalaman hubungan badan pertama. Semua itu dianggap hanya sebuah hiburan semata dan bahkan mabuk-mabukan. Sekarang di live ada sekali banyak orang yang menyiarkan dan bahkan menonton pun banyak. Anak-anak yang melihat itu ikut tertawa dan mereka pun akhirnya ingin sekali untuk mencoba. Mereka pikir itu hal-hal yang biasa. Mereka tidak tahu hal seperti itu bisa membawa masalah yang lebih besar di dunia nyata, seperti contoh hamil di luar nikah, gangguan mental, atau bahkan kehilangan masa depan mereka. Yang bikin paling miris adalah banyak sekali orang justru memberikan like dan komentar positif dalam setiap video-video negatif yang ada, seolah-olah konten itu keren dan konten itu positif. Padahal di balik satu video viral ada ribuan anak yang mulai meniru dan mencontoh tanpa tahu resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Di saat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia masih sibuk bahas soal organ reproduksi di kelas 6 ataupun di SMP, tetapi di TikTok anak-anak SD pun sudah melihat video-video vulgar yang ada, bahkan tahu istilah-istilah dewasa yang gurunya pun mungkin tidak tahu. Kurikulum yang kita lakukan di Indonesia terasa sangatlah lambat. Anak-anak tidak diajarkan
bagaimana menjaga diri mereka di dunia maya. Tidak ada pelajaran soal cara kerja algoritma, soal bahaya pornografi yang terselubung, atau cara mereka untuk memilih konten-konten yang aman dan konten-konten yang positif. Dan pada akhirnya anak-anak belajar sendiri. Tapi belajar dari mana? Ya belajar daripada TikTok, YouTube, atau bahkan komentar-komentar netizen yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan itu berbahaya kalau tidak dibarengi dengan arahan daripada orang-orang dewasa yang peduli kepada nasib anak-anak yang ada dalam generasi selanjutnya. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika ada anak hamil di usia SMP, orang-orang langsung menyalahkan anak-anak mereka. Tetapi apakah itu adil? Apakah kita sudah beri mereka cukup informasi yang baik, bimbingan, atau bahkan perhatian yang cukup kepada anak-anak tersebut? Karena sejatinya para anak-anak remaja pun punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Tetapi jika mereka tidak ada bimbingan, mereka akan mencoba sendiri tanpa bisa membedakan antara yang benar dan antara yang salah. Dan pada saat itulah banyak sekali anak-anak yang terjatuh, bukan karena niat jahat, tetapi karena mereka tidak tahu antara yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi bukan hanya anak yang salah, tetapi juga lingkungan yang hanya diam saja, orang-orang tua mereka yang hanya diam saja, guru-guru mereka yang diam saja. Kita semua punya peran penting dalam mendidik generasi ini. Dan kalau kita terus saja tutup mata, maka akan lebih banyak lagi anak-anak yang akan menjadi korban. Yang saya tahu, banyak sekali orang-orang tua di luar sana tidak tahu isi daripada TikTok anak-anak mereka. Mereka tidak tahu bahkan isi daripada ponsel atau HP anak-anak mereka. Mereka berpikir isinya cuma joget-joget lucu atau bahkan video kucing. Padahal banyak sekali juga video-video tentang sensual, rayuan genit, dan bahkan tantangan-tantangan yang menjerumus kepada tantangan yang berbahaya. Ketika anak-anak mereka hamil atau bahkan terlibat hal-hal yang buruk, baru orang tua mereka merasa panik. Tetapi sebelumnya tidak pernah mereka sekalipun mengecek ponsel HP anak mereka. Mereka tidak pernah mengobrol dengan anak-anak mereka dari hati ke hati, dan tidak pernah beri batasan kepada anak-anak berupa batasan digital. Orang-orang tua zaman sekarang harus ikut belajar dan harus ikut andil terjun langsung, harus paham cara kerja bagaimana media sosial. Atau kalau karena mereka tidak punya waktu, anak-anak mereka akan dibimbing oleh internet, bukan oleh ayah ataupun ibu mereka sendiri, tetapi oleh algoritma, oleh media sosial itu sendiri. Anak-anak akan belajar dari sana. Dan sekolah seringkali merasa urusan moral dan pergaulan itu tanggung jawab daripada keluarga. Tetapi faktanya di lapangan, anak-anak habiskan lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Banyak sekali guru yang tidak siap untuk menghadapi anak-anak yang sudah terpapar konten-konten dewasa. Mereka tidak tahu harus bicara bagaimana, atau malah memilih untuk menghindari anak-anak tersebut. Bahkan ada sekolah yang lebih memilih mengeluarkan murid daripada mendampingi anak-anak tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Padahal satu guru yang peduli bisa menyelamatkan satu anak. Kalau sekolah benar-benar hadir sebagai rumah kedua bagi anak-anak kecil, maka anak-anak punya tempat aman dan tempat yang nyaman untuk cerita dan untuk mencari jalan keluar dari setiap
masalahnya dimiliki oleh anak-anak tersebut. Dan kita coba bayangkan jika ada cerita nyata seorang siswi SMP belajar tentang hubungan seksual daripada TikTok itu sendiri. Dia mengikuti challenge dan dia merasa penasaran, dan pada akhirnya dia mencoba bersama pacar mereka. Hasilnya apa? Dia hamil di usia ke-14 tahun. Dan yang paling disayangkan dan paling miris adalah ketika pacarnya menghamilinya kabur, dan bahkan keluarganya pun marah. Hidupnya akan berubah hanya karena satu video viral yang katanya iseng-iseng lucu. Dia tidak paham akan resiko besar yang akan dia alami. Dia cuma meniru apa yang sedang ramai di TikTok itu sendiri. Cerita ini bukan hanya satu saja, banyak sekali kasus atau cerita tertentu dan serupa di berbagai daerah-daerah di Indonesia, dan kita tidak bisa bilang lagi kalau ini hanya suatu kebetulan. Ini sudah jadi pola yang perlu kita waspadai dan perlu kita benahi bersama. Di tengah TikTok dan aplikasi yang sedang berkembang sangat cepat di dunia modern saat ini, tetapi sayang sekali aturan hukum dan perlindungan anak masih tertinggal sangat jauh di Indonesia sendiri. Tidak ada sistem umur yang sangat ketat dan tidak ada filter konten yang benar-benar efektif dalam penerapannya. Negara kita masih sibuk debat soal moral dan sensor, sementara algoritma sendiri terus menyebarkan konten-konten dewasa ke HP anak tanpa batas dan tanpa kendali. Jika pemerintah serius ingin melindungi hak-hak anak, mereka akan membuat suatu aturan digital yang cepat, tegas, dan tepat sasaran, bukan sekedar larangan tetapi juga untuk perlindungan dan juga untuk edukasi anak-anak bisa untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita sendiri tidak bisa seonyong-onyong atau tiba-tiba melarang anak untuk bermain TikTok atau bermain media sosial lainnya jika anak tersebut sudah terlanjur untuk menggunakannya. Tetapi yang bisa kita lakukan atau kita bisa ajari pada mereka adalah bagaimana cara aman untuk menggunakan media sosial yang ada. Literasi media dan bahkan edukasi pelajaran wajib perlu dilakukan di rumah, bahkan di sekolah pun harus dilakukan. Edukasi seksual juga perlu ada dan perlu dilakukan, tetapi dengan cara bijak dan cara yang baik, tidak vulgar tetapi jujur. Anak-anak perlu tahu tentang tubuh mereka. Kalau kita ingin generasi mendatang yang kuat, maka kita harus membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, karena bukan hanya cuma larangan-larangan yang kita berikan kepada mereka. Karena apa? Karena dunia digital tidak bisa kita matikan, tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengarahkan anak-anak tersebut dengan bijak dan benar bagaimana cara untuk menggunakan media sosial yang ada. Anak-anak remaja zaman sekarang bukan merupakan generasi yang gagal. Mereka cuma hidup di zaman yang terlalu cepat perubahannya, dengan informasi yang terlalu banyak ini, tetapi dengan bimbingan yang terlalu sedikit. Kalau kita pun jika di posisi mereka, kita akan sama. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, kita harus menjadi jembatan yang baik dan jembatan yang kokoh agar
kita yang dewasa harus mengerti tentang dunia mereka, harus bisa mengobrol dengan mereka, membimbing mereka, dan memberi contoh yang nyata bagi mereka untuk memberikan konten-konten yang baik dan konten-konten yang positif dan bukan konten-konten yang negatif. Karena kalau algoritma bisa rusak, maka manusia yang bisa menyelamatkannya dengan apa? Dengan kasih sayang, ilmu pengetahuan, dan keberanian untuk mulai berbicara dari hal terkecil seperti video ini sebelum semuanya terlambat.